Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika engkau bertanya, apakah yang bisa mendorongku dan memudahkanku untuk uzlah dan memencilkan diri dari masyarakat? Apa jalannya, bagaimana caranya supaya hati kita itu terbuka, terdorong untuk uzlah. Ketahuilah bahwa yang memudahkanmu untuk uzlah itu ada 3 perkara. Pertama, menggunakan seluruh waktu Anda untuk beribadah. Jadi mesti dibuat atau dibikin wazifatul ayyam atau wazifatul yaum wal lailah untuk diri sendiri. Artinya kita maulah susunan tugas untuk diri kita. Kita ulah umpamanya tugas kita mulai subuh. Di subuh dari jam ini sampai jam ini, dari subuh sampai jam 6 adalah beribadah. Habis pukul 6 sembahyang isyraq. Habis sembahyang isyraq istirahat untuk keperluan diri. Nah, habis itu jam 8 ada kegiatan lagi untuk ibadah. Jam 10 ada kegiatan lagi untuk ibadah, mutalaah atau muzakarah sampai tengah hari. Nah, di tengah hari ada waktu istirahat atau sebelum zuhur ada waktu istirahat. Pokoknya dalam sehari semalaman itu kita penuhi dahulu waktu kita untuk ibadah. Karena ibadah itu dapat melupakan urusan lain. Dan senang berkumpul orang banyak itu menandakan kebangkrutan hati dari amal akhirat. Nah, jadi kita ulah ibadah tadi, jadwal kita ibadah kita ulah sampai kita merasa rami dengan ibadah itu, sampai merasa nikmat dengan ibadah kita itu, sehingga kita kalau terganggu menjalankan ibadah itu merasa ada kerugian, merasa ada kekurangan. Apabila kita masih suka berkumpul dengan orang-orang banyak, masih ketujuh menyendiri untuk beribadah, sukanya hanya bergaul-gaul, berkawan-kawan, itu menunjukkan bahwa hati kita adalah bangkrut daripada amal akhirat. Jadi apabila Anda melihat nafsu, Anda selalu ingin bertemu dengan orang banyak dan berbicara dengan mereka tanpa ada keperluan dan tanpa ada hal yang memaksa, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu fudul ngarannya. Apa arti fudul? Perbuatan atau ucapan kosong tanpa guna yang timbul karena menganggur dan melecehkan nikmat Allah. Sungguh baik sekali syair yang dibuat tentang keadaan semacam ini. Innal faraga ila salamika qadani wala rubbama amilal fudul farigu. Artinya, menganggur kadadagawian menuntutku untuk memberikan selamat kepadaku.
Sungguh orang yang menganggur itu kebanyakan pada beromong kosong dan melakukan perbuatan tanpa guna. Apabila Anda melakukan ibadah dengan semestinya, bila kita beramal dengan tata cara yang sebenarnya, Anda tentu dapat merasakan manisnya ibadah dan munajat kepada Allah. Kenapa kita beribadah itu kadang merasa nyaman, bahkan kebanyakan orang beribadah itu merasa tertekan, merasa beban, karena ibadahnya belum sesuai dengan aturan yang semestinya. Apabila ibadah kita itu teratur dengan adat-adatnya, ibadah kita jalankan dengan syarat rukunnya dan sunat-sunatnya, maka Allah pasti akan memberikan satu kelezatan, kenyamanan dalam ibadah itu. Nah, apabila kita sudah beribadah itu nyaman, beribadah itu manis, lalu tentram sebab membaca kitab Allah, membaca Quran tenang hati, mutalaah kitab nyaman hati, membaca salawat nyaman hati, berzikir nyaman hati. Nah, melupakan masyarakat, akhirnya kan ingat lagi kita lawan masyarakat, merasa resah bila berkumpul dan berbicara dengan mereka. Nah, inilah sebab yang meringankan, mendorong kita untuk bisa uzlah. Nah, kalau kita beribadah masih kada nyaman, bagaul masyarakat ini masih ketuju, itu kada akan bisa kita uzlah. Pasti kesepian, kesunyian. Ini ada orang yang kada kawa kada bakawan, manusia yang kada kawa kada bakawan. Bila orangnya randanya kalau situ kemari mencari kawan, asal ada kawan. Nah, ini orang menunjukkan kebangkrutan hatinya daripada amal akhirat. Padahal waktu saurangan itu waktu kesempatan yang diberikan Allah untuk bermunajat, beribadah kepada Allah. Nah, itu mestinya. Lain halnya orang berdagang. Nah, orang berdagang itu katuju banyak orang. Mau sunyi, berdagang kada rame. Kalau orang berusaha, orang berdagang, nah itunya perlu banyak orang. Amun berusaha kada, napa kada, katuju banyak orang juga. Nah, ini menunjukkan kerusakan dalam tubuhnya, di dalam jiwanya. Apabila Anda melakukan ibadah dengan semestinya, Anda tentu dapat merasakan manisnya ibadah dan munajat kepada Allah. Lalu kalau sudah ibadah itu nyaman, lalu tentram sebab membaca kitabullah, melupakan masyarakat, merasa resah bila berkumpul dan berbicara dengan mereka. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu apabila kembali dari munajat menghadap ibadah kepada Allah Ta'ala, hatinya merasa gelisah bila berkumpul dengan orang banyak. Beliau menutup kedua telinganya dengan dua jari, jangan sampai mendengar pembicaraan orang banyak. Umuman orang banyak menurut Nabi Musa pada waktu yang demikian itu sama dengan suara himar, tidak enak didengar. Nah, kalau sudah macam itu, selalu ketuju hendak menyendiri, karena sudah kada nyaman lagi berkumpul dengan orang banyak. Karena itu, tetaplah Anda pada apa yang dikatakan oleh guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah,
irda billahi sahiba wazarin nasa janiba sadiqil wudda syahida kunta fihim wa ghaiba qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqariba. Artinya, senanglah menghadap kepada Tuhanmu dan singkirkanlah manusia sejauh-jauhnya. Bersungguh-sungguhlah mencintai Allah, baik engkau berada di kalangan masyarakat atau tidak. Bulak-balikanlah manusia sekehendakmu, maka engkau akan menemukan mereka itu bagaikan kalajengking. Nah, makanya tadi diperlukan bagi seseorang yang hendak bujur-bujur ibadah kepada Allah itu diperlukan bujur, diperlukan benar mengatur kehidupan dirinya, membagi waktunya. Nah, waktu bila kita kada bagi, bila kita kada atur, nah kita diatur waktu, kita kehabisan waktu. Nah, jadi waktu kita mengurus diri sendiri ada disediakan. Waktu diri kita beribadah kepada Allah ada waktu disediakan. Waktu kita mempelajari hukum-hukum Allah ada waktu kita sediakan. Waktu kita bergaul ada kita sediakan. Nah, jadi dorongan pertama agar mudah untuk uzlah, dorongan yang pertama agar kita ini suka memencilkan diri adalah usahakan dahulu beribadah itu lezat dan manis. Kayak apa beribadah supaya lezat dan manis? Gunakanlah adab-adab, aturan-aturan bagaimana caranya beribadah itu semestinya. Nah, yang kedua, supaya beruzlah itu mudah, memutuskan ketamaan dari masyarakat. Memutuskan ketamaan dari masyarakat. Kalau kita masih ingin dihormati orang, kalau kita masih ingin diberi orang, kalau kita ingin masih dimuliakan orang, kita kada kawa uzlah sudah, kada kawa memanjilkan diri untuk beribadah. Kenapa? Karena banyak masih keinginan kita pada masyarakat itu. Nah, jadi memutuskan ketamaan dari masyarakat. Allah Ta'ala paling kada suka kalau kita ini menyekutukan Allah, baik yang langsung atau yang kada langsung. Dalam hati kita misal ada terlintas, mudahan si anu itu menghormati aku, mudahan si anu itu memberi aku. Nah, itu adalah tamak kita kepada manusia. Itu Allah sangat benci kepada kita. Mestinya kita kepada Allah, ya Allah berikanlah aku seperti fulan itu, ya Allah berikanlah aku seperti itu. Nah, jangan kita bergeretik di hati, mudahan ingin itu memberi aku. Nah, itu Allah sangat benci. Itu ngarani kita ada tamak kepada manusia. Kalau sudah kita putuskan tamak kepada manusia, sehingga menjadi remehlah semua persoalan mereka bagi Anda. Karena orang yang tidak Anda harapkan manfaatnya dan tidak Anda takuti mudaratnya itu, ada atau tidak adanya sama saja. Kita kada mengharapkan inya itu memberi kita, kita kada ada takutan inya itu membahayakan kita. Nah, berarti inya itu sama ada lawan kadadanya di hadapan kita. Nah, bila sudah macam itu, nyamanlah kita uzlah, nyamanlah kita memanjilkan diri.
Kalau hidup kita masih banyak ketergantungan kepada manusia, hidup kita masih banyak berhajat kepada orang, nah itu sulit sudah meninggalkan orang itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan afat, artinya penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit rohani masyarakat. Ya masyarakat tadi dibulak-balik karena sama aja membahayakan kepada kita. Itu umumnya. Selalu mengingat-ingat hal itu dan mengulang-ulangnya pada hati. Manusia umumnya baik lawan kita, amun kita baik. Mun kita kada baiknya, kada katuju lawan kita. Nah itu umumnya sudah perilaku manusia. Manusia baik lawan kita kalau kita baik lawan inya. Nang salah ka kita, nang bujur ka kita, amun kita baik lawan inya katuju on kita. Nah, bila kita ini kada baik dianggapnya, inya kada katuju lawan kita, walaupun kita bujur di sisi Allah. Tapi lawan inya kada menyamanakannya, kada katuju. Nah itu sudah sifat umumnya manusia. Nah kita ingat-ingat itu dalam hati kita ulang-ulang. Tiga, memperhatikan afat penyakit-penyakit masyarakat, selalu mengingat-ingat hal itu dan mengulang-ulangnya dalam hati. Tiga hal ini apabila selalu Anda jalankan, maka Anda akan terdorong meninggalkan pergaulan dengan masyarakat, menuju ke pintu Allah, memencilkan diri untuk beribadah kepadanya, serta menimbulkan rasa suka pada Anda dan menetapkan diri Anda pada pintu rahmat Allah. Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi habis di situ sudah mengenai uzlah tadi. Jadi uzlah disimpulkan terbagi kepada dua. Pertama ada uzlah nang adna, uzlah nang rendah. Arti uzlah yang rendah itu adalah kita masih diam di tengah-tengah masyarakat, namun kita kada bergaul dengan mereka kecuali urusan-urusan agama, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, menuntut ilmu. Nah, habis itu kita masuk rumah. Kita bisa berurusan dengan masyarakat dalam hal urusan agama. Itu uzlah, ngarannya sudah uzlatul adna. Nah, bila macam itu masih terganggu ibadah kita, terpaksa kita uzlah kubra, uzlah yang besar, yaitu meninggalkan masyarakat ke tempat-tempat yang terasing, yang jauh dari mereka, yang terhindar dari kewajiban Jumat dan jamaah. Nah, di situ kita bersendiri atau dengan orang-orang yang sepaham dengan kita mengelola kebaikan diri kita masing-masing. Nah, itu uzlah. Yang ketiga, daripada halangan-halangan, rintangan beribadah kepada Allah, ajakan syaitan, godaan syaitan. Sekadar kita mengingat dari permulaan kitab ini, apabila kita diberi Allah hidayah, diberi Allah petunjuk, maka dibukakanlah hati kita untuk mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sebenarnya. Itu kalau kita dapat hidayah.
Artinya menempatkan pengabdian diri kepada Allah itu sebagai nomor satu. Karena itulah tujuan penciptaan kita. Nah, ini orang yang diberi hidayah Allah. Terbuka hati untuk beribadah dengan sebenar-benarnya dan menjadikan ibadah itu prioritas nomor satu dalam diri. Nah, kemudian sesudah inya terbuka hati untuk ibadah tadi, ibadah itu kan memerlukan ilmu. Nah, jadi halangan yang pertama yang harus dia lalui adalah menuntut ilmu. Ilmu masalah zahir, ilmu masalah hati, ilmu masalah ketuhanan, tauhid. Nah, belajarlah inya ilmu-ilmu itu sekedar cukup, walaupun kada seluas-luasnya. Inya belajar bab fikih supaya ibadahnya itu sah. Inya belajar sifat ketuhanan agar tauhidnya kuat. Inya belajar tasawuf agar ibadahnya bersih. Nah, jadi itu perlu waktu belajar. Si orang yang dapat hidayah tadi belajarnya, sehingga sudah sembahyang, sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sesudah inya belajar itu lalu timbul dalam hatinya kenangan-kenangan masa lalu yang penuh dengan dosa. Karena sebelum dapat hidayah Allah mungkinnya kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Sebelum dapat hidayah Allah kadang-kadangnya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan ibadah ini diperlukan bersih. Allah kada menerima ibadah kecuali orang yang takwa. Sedangkan ini dahulu mencuntan biasa, macam-macam dosa. Nah, halangan yang kedua yang dia lalui adalah tobat. Tuh kan semalam kok itu kalau tuh tobatinya. Jadi mana pernah menganiaya orang, inya minta halal. Inya pernah mencuntan pun orang, inya ganti munnya mampu, mun kada minta ridha dulu. Nah, inya pernah dulu kada sembahyang, minta ampun kepada Allah sambil dikadha sembahyangnya. Inya pernah dulu kada puasa sambil dikadha puasanya. Tubat inya kepada Allah. Nah, sesudah inya tubat kepada Allah, ilmunya ada, ibadahnya manis jadinya. Manis, beribadah nyaman, sudah beribadah. Nah, dalam perjalanan ibadah itu pasti menghadapi rintangan-rintangan untuk meneruskan ibadah supaya ibadah ini kada terganggu, supaya ibadah ini rutin. Ujian Nabi yang ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai Allah amalan itu yang terus menerus walau sedikit. Nah, ini sudah kawan terus menerus bama. Saya sembahyang sunat sehari 30 rakaat umpamanya. Membaca Quran sehari sejuz, salawat 1000, zikir 1000, tasbih sudah kawan tiap hari jalan terus. Nah, satu saat ini pasti akan dihalangi. Satu saat dia akan pasti menemui rintangan, halangan. Kenapa rintangan yang pertama yang dihadapinya? Ad-dunia. Nah, kenapa dunia? Karena waktunya sekarang sudah teratur untuk ibadah. Waktunya sekarang sudah ingin jadikan untuk ibadah. Otomatis ekonominya orang ini terganggu. Dahulu jam 8 sampai pukul 5 ada di pasar, berdagang, berusaha. Ada wahini jam 8 sampai jam 5 ada di rumah, baca Quran, baca salawat. Otomatis terganggu ekonomi. Nah, itu rintangan pertama yang dihadapi oleh orang yang dapat hidayah Allah. Nah, bila kita menemui itu, jalannya adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Jadi bagaimanapun rintangan ekonomi kehidupan kita ini dihadapi dengan zuhud, itu akan hilang sendirinya.
Jadi mesti sanggup apa adanya. Makan, pakai, tempat tinggal, kendaraan, mesti apa adanya. Mencari ada. Karenanya sudah meningkatkan dalam dirinya ibadah prioritas hidupnya. Karena aku diciptakan untuk itu. Jadi zuhudlah inya. Dengan sifat zuhud, halangan ekonomi tadi terhindar. Nah, jadinya kada terganggu lagi. Dulunya biasa makan 4-5 kali sehari, makan yang nyaman-nyaman. Oleh karena ini zuhud, ini sanggup makan apa adanya. Dulu pakaian har-har karena berusaha. Pakaian yang nyaman-nyaman. Sekarang karena kada berusaha, dunia terhalang, ini sanggup pakaian apa adanya. Itu zuhud. Terhindar daripada halangan dunia. Kawa beribadah dengan apa adanya tadi ekonominya. Ada pulang halangan kedua. Apa? Masyarakat lingkungan. Kita beribadah sudah bagus, menghadapi dunia sanggup. Sudah bagus ibadah rutin. Masyarakat pulang halangan. Datang mengganggu, datang mengurus ini, datang ada macam-macam datang masyarakat kepada kita. Sehingga ibadah yang sudah bagus ini mulai terganggu dengan banyaknya masyarakat ini. Nah, untuk menghindari masyarakat itu, jalannya adalah uzlah, mengasingkan diri. Supaya ibadah tetap teratur, ibadah tetap rutin. Nah, jadi sudah 2 rintangan yang dilalui. Lalu dia uzlah, baik uzlah yang rendah atau uzlah yang tinggi, yang besar tadi. Uzlah, ini. Waktu untuk masyarakat diperkecilnya. Misal untuk masyarakat waktu diberinya 2 jam sehari. Lain padanya kada mengurus masyarakat lagi, mengurus dirinya, mengurus keluarganya, mengurus ibadah. Nah, sudah bagus jalan ibadah. Nah, ada pulang rintangan yang ketiga yang dilaluinya nih. Apa? Ajakan syaitan atau godaan syaitan. Ini sudah uzlah, sudah menyendiri. Datang syaitan mengganggu. Kemudian hendaknya engkau wahai saudaraku senantiasa memerangi syaitan dan dapat mengalahkannya. Hal itu karena 2 hal. Kenapa kita perlu mengalahkan syaitan? Kenapa kita perlu memeranginya? Karena 2 hal. 1, syaitan adalah musuh yang nyata-nyata. Selalu berusaha menyesatkan engkau. Ia tidak dapat diharapkan untuk diajak baik atau damai. Ada kawa syaitan itu. Ia akan membiarkan Anda bahkan merasa belum puas jika Anda tidak mengalami kerusakan sama sekali. Syaitan kadang akan jauh dari kita selama kita belum rusak. Nah, tidak ada alasan bagi Anda buat merasa aman dari musuh semacam ini atau melupakan usahanya itu. Nah, jadi kita pasti berhadapan dengan syaitan. Kalau kita beribadah sudah bagus, syaitan akan datang kepada kita. Dan kita diwajibkan memeranginya, memusuhinya karena 2 hal. Pertama, karena syaitan akan selalu berusaha untuk merusak, menghancurkan kita. Renungilah 2 ayat dari kitab Allah berikut. Pertama, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, apakah aku belum berjanji memerintahkan kalian, hai anak keturunan Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Artinya tidak mentaati syaitan. Sudah kuperintahkan ya Tuhan bahwa kalian jangan mentaati syaitan. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Walaupun syaitan itu bersumpah, sumpahnya palsu.
baik syaitan yang bujur atau syaitan manusia. Walaupun dia menggunakan Al-Quran, menggunakan sumpah, pasti ujungnya membahayakan kita. Umpamanya ada manusia yang merayu kita berbuat maksiat. Ada manusia, ada kawan-kawan kita yang membujuk kita melakukan pelanggaran hukum Allah. Ini syaitan ngarannya. Syayatinul ins, syaitan manusia. Walaupun ingin itu bersumpah lawan kita, tetap membahayakan kita. Nah, jadi jangan sekali-kali kita mentaati apapun yang mengajak kepada maksiat. Yang kedua, kenapa kita mesti memerangi syaitan? Yang kedua, inna syaitan lakum aduun fattakhizuhu aduwwa. Artinya, sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, karena itu anggaplah dia sebagai musuh. Itu sudah dinyatakan oleh Allah, syaitan itu musuh, jadikan musuh. Jangan diulah kawan. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi kita dari Allah Ta'ala. Nah, jadi kenapa kita mesti memerangi syaitan? Karena tadi syaitan itu berusaha untuk merusak kita. Yang kedua, syaitan itu diberi watak memusuhi Anda dan selalu siap selamanya untuk memusuhi Anda. Baik di tengah-tengah malam atau di ujung-ujung siang, syaitan terus-menerus melimpar Anda dengan panahnya. Sementara itu Anda lengah darinya. Lalu bagaimana kesudahannya? Syaitannya ada beguringan malam, siang, kujuk-kujuk untuk menggoda kita. Kita guring, tetap digudanya dengan mimpi-mimpi yang kada kekaruan. Nah, kemudian ada hal penting lain yang dapat Anda alami, yaitu dalam beribadah kepada Allah dan mengajak masyarakat untuk datang ke pintu rahmat Allah, Anda melakukannya dengan perbuatan dan ucapan. Kita ini beribadah, membawa keluarga kita beribadah. Hal ini berlawanan dengan usaha, tujuan, keinginan dan perbuatan syaitan. Itu bertentangan lawan syaitan. Jadi Anda seolah-olah bertindak dan menyingsingkan lengan baju untuk membuat marah syaitan. Begitu kita beribadah kepada Allah, mengajak orang lain beribadah, kita membuat marah syaitan, melawan dan mengalahkannya. Karena itu syaitan juga menyingsingkan lengan baju guna memusuhi Anda, memerangi dan berdaya upaya sehingga bisa merusak agama dan ibadah Anda, bahkan merusak segala urusan Anda, sebab ia merasa tidak aman sesudah Anda menentangnya. Kalau kita ingin sudah mengamalkan hukum Allah, kita mengajarkan hukum Allah, mengajak orang ke jalan Allah, syaitan tergangguinya. Syaitan merasa kada aman lagi, ada penentang. Nah, syaitan bermaksud merusak orang yang tidak membuatnya marah dan tidak melawan, melainkan membenarkan dan menyetujuinya, seperti orang-orang kafir, orang-orang sesat, dan orang-orang yang mencintai syaitan dalam sebagian keadaan. Lalu bagaimana pula maksud syaitan terhadap orang yang sengaja membuatnya marah dan memusatkan perhatian untuk melawannya? Syaitan ini orang mengawaninya sudah, mengapa jarinya hakon, tatapinya dimusuhinya supaya lebih sesat lagi. Apalagi orang yang selama ini menentang syaitan, makinnya musuh besar syaitan. Ya, syaitan minum arak ikam secangkir minum, itu sudah kawannya. Puas ke syaitan, kada puasnya 2 cangkir ke syaitan. Nah, kita minum 2 sebutulan ke syaitan. Nah, sampai kita mau.
Jadi syaitan itu ada habis-habisnya menggoda, menghancurkan manusia, walaupun itu sudah orang yang taat kepada inya. Apalagi orang yang beribadah menentang inya, mengajak orang ke jalan Allah, makinnya musuh syaitan. Nah, bagaimanapun syaitan tetap musuh semua anak turun Adam secara umum. Secara umum, manusia itu adalah musuhnya syaitan. Dan bagi Anda, wahai orang yang sungguh-sungguh beribadah dan mengamalkan ilmu, adalah permusuhan secara khusus. Nah, kalau kita beribadah, mengamalkan ilmu itu secara khusus lagi musuhnya syaitan. Urusan diri Anda bagi syaitan merupakan suatu hal yang penting. Urusan diri Anda bagi syaitan merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena kita ini musuh beratnya. Kita beribadah, menuntut ilmu, mengajak orang ke jalan Allah, ini musuh khusus. Dan dalam menghadapi Anda, ia syaitan mempunyai pembantu-pembantu. Banyak bisikawan. Pembantu syaitan yang paling berat bagi Anda adalah nafsu dan kesenangan Anda sendiri. Itu nafsu yang paling pembantu syaitan yang paling dekat kepada kita, pembantu syaitan yang paling membahayakan kita adalah nafsu kita sendiri. Nah, makanya itu karena ada peraturannya bagaimana kita bisa menjinakkan nafsu kita supaya jangan sampai jadi pembantu syaitan nafsu ini. Syaitan juga mempunyai banyak jalan dan pintu untuk menyelusup ke binting pertahanan Anda kalau Anda lengah. Jalan belakang, jalan samping, jalan muka, jalan belakang, jalan mana-mana. Syaitan banyak mempunyai cara. Yang penting kita ini adalah gagal. Sungguh benar Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ketika berkata, syaitan itu menganggur. Ini enggak menganggur syaitan. Makan dijamin sudah inya. Ada gawean napa-napa, tugasnya sebuting supaya manusia itu jauh dari Allah. Nah, syaitan menganggur, sedangkan engkau sibuk dengan berbagai pekerjaan. Kita mengurusi diri, mengurusi keluarga, mengurusi masyarakat, mengurus macam-macam. Satu di situ keunggulan syaitan. Yang kedua, keunggulan syaitan itu, kelebihan syaitan daripada kita, syaitan dapat melihatmu, sedangkan engkau tidak bisa melihatnya. Nah, ini musuh paling ngalih sudah. Kita kadang melihat lawan musuhnya, melihat lawan kita. Syaitan dapat melihatmu, sedangkan engkau tidak bisa melihatnya. Dua, nang beratnya kita musuh lawan syaitan ini. Yang ketiga, engkau selalu lupa kepadanya, sedangkan ia tidak pernah lupa kepadamu. Nah, kita kadang-kadang ada ingat pada syaitan itu ada, sedangkan inya kadang mau dia ingat lawan kita. Yang keempat, dan syaitan mempunyai banyak pembantu di dalam dirimu. Dalam diri kita banyak yang melawan akan syaitan. Sedangkan kita melawan syaitan kada ada pembantunya. Nah, jadi 4 hal itulah yang membuat kita ini sulit untuk memerangi dan mengalahkan syaitan kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jika demikian kedudukan syaitan, maka Anda harus senantiasa memerangi dan harus bisa mengalahkannya. Kalau tidak, maka Anda tidak akan aman dari kerusakan dan kebinasaannya. Nah, kemudian selanjutnya, kayak apa cara supaya bisa mengalahkan syaitan itu? Ada caranya. Sebab Allah tidak akan membiarkan manusia itu kalah daripada syaitan. Allah akan melajari kepada kita caranya bagaimana syaitan itu bisa kita jinakkan, bisa kita kalahkan dalam perang melawan syaitan tadi. Nah, dengan apa aku harus memerangi syaitan? Dengan apa aku bisa mengalahkan dan menolaknya? Nah, إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته الكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.